Udah. Aman, insya Allah. Bak kipas angin ke asalnya nggak ada, orang nggak kuat kipas angin apa? Norak badannya. Kena angin motor kuat ini enggak. Ya, mau dibuka dulu atau? Langsung. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Terus tahajud, Ustaz. Alhamdulillah. Keterusan, Ustaz, 2 bulan anak hijrah nih, Anda nggak pernah nggak tahajud, Ustaz. Oh, Masya Allah. Cuma gitu, Ustaz, ujian anak, Ustaz, subuh bareng duha mulu, Ustaz. Tahajud hukumnya apa, bro? Sunnah. Subuh, sholat subuh, fajar wajib. Lah yang sunnah rutin tiap hari, tapi sholat subuhnya bareng duha. Coba, nabinya siapa nih? Kalau nabinya Muhammad, yang namanya subuh kan ada fajar sodik. Ya. Fajar itu 2, kazib dan sodik, pertama dan kedua, betul. Makanya sunnah di zaman Nabi itu azan 2 kali. Di kita juga boleh azan 2 kali, sunnah. Azan pertama bangunin orang, itu kerjaannya Bilal. Anna Bilal yu'azzin bilail. Bilal itu azannya malam, bangunin orang. Kulu washrabu hatta tasma' adana Ibnu Ummi Maktum. Nanti kamu makan minum sahur, ya, sampai mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Siapa Ibnu Ummi Maktum? Sahabat yang buta, yang nggak pernah ngelihat matahari terbit kecuali dibisikin, udah terbit. Salamtu khairum minan naum. Baru. Ya. Maksud apa hikmah di balik itu? Jadi semua orang menyaksikan sudah terang. Bukan cuma 1-2 orang yang lihat, orang udah menyaksikan. Kenapa? Karena Ibnu Maktum buta, nggak tahu fajar sodik, kecuali dibisikin, orang udah bilang, udah, masuk gitu loh. Supaya jelas benang putih, benang hitam, kan begitu ya. Kemarinnya nyaris orang nggak tahu apa itu fajar sodik. Lawang kita sholat subuh jam 4 lewat, masih gelap, betul. Jangan kata fajar, imamnya masih bingung, siapa itu? Remeng, imam masih gelap. Ya, ini kacau ini, ya.
Jadi kita kadang-kadang lupa seperti itu. Suruh ikhlas, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, dan semua ritual itu seperti itu. Ya, kita berumah tangga, kita bercerai, kita bermuamalah, itu kan semua ibadah kan, diajarkan sama Rasul. Ya, dan semua ada manfaatnya. Makanya kalau kita sudah punya ikatan yang kuat antara kita dengan Allah, bahasa Arab ya akidah. Akidah itu artinya ikatan atau siku bil kuwah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Anda belum terikat dengan Allah, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Harusnya kan hatinya terikat dengan masjid karena rumah Allah gitu kan. Nggak pernah terikat. Pantesan sholat pengennya buru-buru, sholat pengennya selesai aja. Ya iyalah, ya menjadi orang yang bahaya sekali nih. Hati-hati, turun iman karena itu. Makanya suka salah jalan nih kita. Ya kelihatannya kita beragama kok bisa berbeda. Perhatiin deh, di negeri kita ini kan Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, betul. Ibadahnya pun di waktu yang sama. Kenapa bisa beda-beda? Karena ternyata akidah yang berbeda. Kita beragama pakai perasaan. Kita beragama bukan pakai ilmu, pakai perasaan. Perasaan aku tuh sudah benar, Ustaz. Gitu. Ya, perasaan aku sih sudah dijawab. Yang lebih fatal lagi ada yang nyaut. Enggak, kalau feeling aku sih belum. Feeling. Beragama pakai feeling. Kebayang nggak? Mau makan pakai feeling. Nah, ya. Yang kedua, yakni kita bisa salah jalan karena lemahnya iman. Kenapa? Karena konsistensi emosional yang tidak hilang. Karakter emosian kita ini nggak hilang. Agama nggak membuat kita lembut. Padahal sahabat Nabi yang tingkat emosinya tinggi, Umar ibn al-Khattab. Dahsyat. Sampai saking tingginya emosinya Umar, ya, orang dengar langkah Umar kabur. Nah ketika dia masuk Islam, bukan cuma orang, iblis ngibrit. Iblis dengar langkahnya Umar ngibrit, iblis. Umar. Ya, dia bisa manage emosinya. Sehingga menjadi pembela Islam dengan cara yang betul. Dulu ada orang yang tingkat emosinya tinggi banget. Yang pertama Umar, yang kedua Abu Jahal. Didoain sama Nabi ya Umar yang masuk Islam itu. Ya. Tapi karena doa Nabi juga, walaupun Abu Jahal nggak masuk Islam, jadi penghuni neraka yang paling dalam, tetap ya doa Nabi itu menyentuh kepada sumsumnya Abu Jahal. Lahirlah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, karena Nabi mengatakan kalau Abu Jahal nggak bisa masuk Islam, ya Allah, paling tidak lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu. Buat Nabi nggak ada yang nggak mungkin kan? Hatta dari sumsumnya Abu Jahal pun doa Nabi diterima sama Allah. Lahirlah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, makanya kita ini harusnya apa ya? Yakin sama Allah. Buat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Saya sampaikan dari kemarin kajian Surabaya, di Pamekasan, di Malang. Saya bilang, ya belakangan ini kan akidah kita ini berantakan. Bahkan nggak sedikit teman-teman yang resign dari perusahaan atau anak-anak muda yang mulai bekerja ini merasa pesimis ketika bekerja. Alasannya apa? Ya Allah Ustaz, nggak segampang yang untuk ngomong Ustaz. Kita nih usaha nih berat bersaing sama cukong-cukong kafir ya Ustaz. Modalnya kuat. Saling tolong-menolong di antara mereka. Pinjamannya konvensional. Yang kita sudah nggak makan konvensional. Nggak bisa kita bersaing dengan mereka Ustaz. Mereka lebih. Mendingan kita jadi pegawai mereka. Sehingga nggak sedikit pemuda-pemuda muslim jadi pegawai cukong kafir. Ya, yang mau nggak mau kalau yang namanya pegawai kan gimana pimpinan. Kelihatannya Islam ketika di ujung Desember pakai baju center class. Kelihatan ecek-ecek ya betul. Ya habis gimana Ustaz? Kalau buka usaha juga pasti kalah dengan mereka. Ini akidah anak sekarang nih betul-betul buruk. Dulu di zaman Nabi saya contohkan tentang Khalid bin Walid yang ketika dicopot gelarnya oleh Umar digantikan sama Abu Ubaidah bin Zarrah, kan dia jadi prajurit biasa kan.
Kayak ceritaan gladiator lah, kalau perang kolosal itu jenderal jadi budak gitu kan. Nah, tapi ya namanya batu berlian, dipakai atau nggak dipakai tetap berlian kan. Mutiara juga begitu. Apalagi laki-laki kan, kerja nggak kerja, laki itu emas, punya harga diri. Jatuhnya saja direbutin laki itu. Kalau laki bener, gitu. Memang nggak kerja, tapi punya hasil. Makanya Nabi bilang, laki itu hatinya kayak burung. Terbang pagi, balik sore, terbang yang jauh. Laki jangan ngelinter di rumah. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Sampai 4, ya Allah, ini orang mutek di sini aja gitu. Keluar, supaya tahu betapa kita cinta dengan yang kita punya di rumah. Itu izah itu. Umar bilang begitu. Ya, ketika mencopot Khalid, kata Khalid menjelaskan, apa yang membuat diriku tidak pernah kalah perang. Jangan kamu cemoohkan, aku bukan lagi seorang jenderal. Ya, tanya, mumpung lagi dekat jadi orang biasa nih. Kalau lagi jauh kan susah ketemu, kata Khalid kan gitu ya. Ya udah, kami tanya, apa yang membuat kamu nggak pernah kalah perang, wahai Khalid? Kata Khalid, aku mendengar Nabi pernah berkata, Nabi pernah bersabda, beda kita dengan orang kafir seperti bedanya orang hidup dengan mayit. Kita hidup, mereka mati. Maka aku selalu berkata kepada pasukanku yang sedikit ketimbang musuh yang banyak, wahai pasukanku, hancurkan mayit-mayit tersebut. Dahsyat ya. Semangat melawan mayit. Sekarang kita sudah tidak ada perang, mungkin nanti kita nggak tahu. Sekarang nggak ada perang sudah. Alhamdulillah ya. Demi Allah. Tapi kita bisa perang ekonomi kan. Mungkin mereka punya cukong, tapi kan mereka mayit. Kita punya Allah. Hancurkan mayit-mayit tersebut. Begitu harusnya anak muda. Masya Allah. Ya, dulu berkeluarga Bung Tomo juga kan begitu di Surabaya kan. Ya, kalau kita nggak mau nyontoh Bung Tomo, udah kita contoh Khalid bin Walid lah, yang mendunia sifatnya itu. Kita punya Allah. Yakinkan dengan akidah yang betul. Kalaupun sukses, itu ujian, bukan karena pinternya kita. Ini susah sih yang kita ngefansnya sama Korun sih. Selalu berkata, wa ma'utitu ala ilmin indi. Kami ini nggak mungkin bisa kaya kalau bukan karena kepintaran kami. Itu Korun. Oh Ustaz, saya kalau nggak pinter-pinter di kantor begini Ustaz, nggak punya rumah. Saya kalau nggak pinter-pinter begini Ustaz di kantor Ustaz, nggak umroh saya. Ya. Untung saya pinter, Ustaz. Untung. Dia lupa, dia cuma ketitipan. Loh, karena saya pinter dititipin, enak aja. Belum tentu. Saya bilang di beberapa kajian yang kemarin itu, kita semua nggak tapi saya merasakan, saya punya orang yang paling pinter dalam hidup saya dari zaman SD SMP, itu guru matematik saya. Nggak kaya. Kalau alasan pinter kaya itu guru matematik, pinternya orang itu. Nggak kaya. Oh, kalau saya kan karena mungkin semangat kerja saya, kerja keras ini workaholic lah saya. Saya nggak ada kata capek buat kerja, Ustaz. Makanya saya kaya. Itu kuli pacu lebih capek. Kau yang menjadi orang bodoh, sebodoh-bodohnya manusia. Disuruh belajar, betul belajar. Sekolah setinggi mungkin, cuma niatnya beda. Pengen nanti keluar sekolah punya titel, kerja di sebuah instansi, menjadi pejabat tinggi yang gajinya lumayan. Atau jadi pengusaha hebat, cari duit, berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret, setiap hari gitu. Jadi ohang kaya. Duit kumpul di lemari besi, ATM bererot di dompet. Mayit nggak ada yang bawa lemari besi sama ATM, betul? Sebodoh-bodohnya manusia. Gara-gara dia tuntut dunia, ya, dia lupa dunia nggak dia bawa. Padahal kalau hidayah itu Allah datangkan kepada dia, tuntut dunia untuk akhirat. Dzirwatus sanami al-jihadu fisabilillah. Bahwa puncaknya agama ini jihad. Al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Ya.
Jihad dalam pandangan syariat ini kan dengan harta dan jiwa. Ayo dong, kalau jihad dengan harta, ayo bismillah, bangkit jadi orang kaya. Walaupun relatif kayaknya itu ukuran manusia berbeda-beda ya. Artinya orang kaya itu kan kaya hati, kata Nabi, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinaun nafsi. Kaya itu ya kaya jiwa. Bukan berlebihan punya harta. Lagi apa yang mau dibanggain dari harta yang kita punya? Kita kadang-kadang ketinggian ngomong. Kalau ngomong ini saya beli pakai duit saya. Rumah ini duit saya, duit Allah. Ini mobil motor pakai duit saya, duit Allah. Ente cuma ketitipan bro. Cuma ketitipan. Bisa beli rumah itu nikmat. Nikmat itu bakal ditanya. Bisa beli mobil motor itu nikmat, dipakai buat apa? Summa la tus'aluna yawma idzin anin naim. Itu nikmat. Jangan suka gampang ngiri gitu loh. Orang kalau ngiri nggak nyampe-nyampe, ngiri aja kapan nganannya, betul. Ngiri aja. Ya waduh, ini orang lupa fungsi hidupnya ini. Kalau dia paham, dia harus seperti apa, dia akan mengerti bahwa dalam syariat agama ini memang kita disuruh menjadi orang yang paham. Dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama tuh jihad, Ustaz. Emang jihad. Ya, nah, jihad dengan harta dan jiwa. Ya, kalau bicara dengan harta dan jiwa, berarti kan ada usaha untuk nggak punyain dunia, tapi menaklukkan dunia. Menangkap dengan menangkar beda loh. Nggak boleh kita menangkap burung lagi terbang. Ya, kalau menangkar, ulama nggak menyalahkan. Dari zaman Nabi sudah banyak orang suka menangkar burung, betul? Memberikan makan dan lain. Tapi kalau menangkap, nanti bisa haram hukumnya. Ya, jadi orang suka salah paham nih ya. Kok burung dikurung sih? Itu kan nggak boleh. Dia menangkar atau menangkap? Kalau dia menangkar, burung tangkaran beda dengan burung liar. Lebih senang untuk dikurung ketimbang dilepas. Kan begitu babnya ya. Jadi kita nggak bisa juga suka salah paham. Ada yang mengatakan miara kucing itu haram. Letak keharamannya di mana? Kalau dia jorong, nggak bersih, najis di mana-mana, bisa haram. Tapi hukum asalnya manusia nggak bisa lepas dari yang namanya kucing, kan begitu. Cuma tinggal manfaatnya. Itu mubah bro, bukan haram. Mubah tergantung niat. Kalau niatnya bagus ya jadi pahala. Kalau niatnya jelek ya jadi haram ya. Ayo letakkan hukum pada tempatnya gitu loh. Buat Anda mungkin Anda nggak sanggup, buat dia sanggup. Selama hukum asalnya mubah, Malaysia. Ya, jangan jadi hakim buat agama orang lain. Memang ada fatwa ulama. Ulama berfatwa untuk sebuah tujuan dengan landasan yang kuat. Contoh yang paling gampang lah. Karakter negeri kita ini kan kalau dikasih typing gitu ya. Jadi malas kerja. Makanya ulama berijtihad. Di sini gratifikasi itu haram. Ya. Tapi kalau di negara-negara Islam itu biasa. Tahabu. Harus tahu landasan hukumnya nih. Supaya apa? Supaya nggak salah jalan. Ya Ustaz, gimana sih Ustaz supaya nggak salah jalan Ustaz? Ya kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya gini. Nabi itu kan 13 tahun menanamkan akidah kepada umat manusia di Mekah. 10 tahun baru bicara hukum. Lebih sebentar nyampein hukum ketimbang memberikan landasan akidah. Ya, tujuannya apa? Supaya nggak salah jalan. Dan di Madinah lah Nabi sahabat menyaksikan. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Summa khatta khututan an yamini wa an simali. Summa qala wa ana hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dulu sahabat menyaksikan Nabi itu membuat sebuah garis yang lurus. Jalan yang lurus. Ya, satu jalan yang lurus. Dan jalan yang banyak kanan dan kiri. Beliau hanya mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, yang cuma satu. Kebenaran tidak berbilang. Yang dari zaman Nabi agama sampai Dajjal turun agama.
Yang dari zaman Nabi itu memang dicontohkan, sampai kiamat dicontohkan. Begitu pula di zaman Nabi tidak dicontohkan, sampai kiamat pun bukan agama. Itu prinsip. Jadi tolong kalau mau diiklanin sunnah bukan bid'ah. Ini bid'ah yang dibikin spanduk, kayak sunnah kurang gitu. Sepanjang jalan saya muter dari kemarin Surabaya, Pamekasan, muter Surabaya, lewatin Sidoarjo, terus masuk ke Malang dulu, dari Malang kemarin, koyo iklannya bid'ah semua. Mana iklan sunnah nggak kelihatan. Lebih fatal lagi iklan maksiat, di mana-mana tawaran berbuat riba, makan riba. Yang cicilan perumahan lah, gadai inilah. Ini negeri 87% muslim, tapi iklannya iklan maksiat semua ini. Ya akhirnya orang sering lihat maksiat kan, apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah warna hatinya, betul. Nah kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, ya hatinya pasti buruk, yang keluar pasti buruk. Maka Nabi mengatakan, ini jalanku yang lurus. Supaya nggak salah jalan, ini banyak jalan kanan dan kiri. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kau ikuti jalan yang banyak di kanan dan kiri ini, jangan diikutin. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan berpecah belah nanti. Karena kebenaran itu nggak banyak, ya cuma satu. Tentu berkait dengan ilmu yang dimaksud atau burhan. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya 13 tahun ditanemin akidah, nanti 10 tahun ngomong hukum gampang. Nah kita ini belum belajar akidah udah ngomong hukum. Ya nggak heran orang baru tobat udah bicara bagaimana cara berdakwah. Nah, akhirnya jadi orang kapok beragama ngelihat dai-nya ini aja baru hijrah gitu loh. Cuma modal semangat, modal penampilan Islam, padahal Islam nggak seperti apa yang dia contohkan gitu. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Ustaz, penyebab orang salah jalan itu apa, Ustaz? Banyak. Ulama ngumpulin nih. Ada lebih dari 30 penyebab orang ini punya iman jadi lemah sehingga salah jalan. Ya 30, 35, 35-an ya lebih kalau masalahnya. Kita kajian sampai maghrib, bro. Yang pertama ya orang itu bisa salah jalan karena kurang ikhlas dalam beribadah. Ini tolong nih jangan dibiarin nih ya. Ikhlas di sini bukan bicara rela. Wes aku sih rela, aku sih ikhlas, bukan. Ikhlas itu artinya mengkhususkan agamanya untuk Allah. Memurnikan agamanya Allah. Ya ini akidah. Hubungan dengan Allah akidah namanya ya. Kuat dengan manusia akidah. Ya kalau sudah dekat sama Allah dimanapun kita berada, ya innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kita nggak usah khawatir kalau kita yakin dekat sama Allah dimanapun kita berada, buat Allah tinggal bilang kun faya, jadi maka jadilah gitu ya. Jangan pesimis. Ya kalau anak-anak aku sih Ustaz nggak ngayal jadi juara di kelas. Lawang makanan aja tiwul. Lawang makanan saja nggak menyehatkan, nggak sampai derajat 4 sehat 5 sempurna. Ya, tapi kalau itu anak orang kaya itu kan bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 ajib gitu. Pak, jujur Pak, banyakkan anak petani yang miskin, pinter-pinter sekolahnya. Padahal tiap sarapan pagi bawa itu sarapannya ke laboratorium, keker pakai mikroskop, pojokan mana itu gizinya nggak sebanyak makanan orang kaya itu. Jujur loh ya, nggak sedikit anak pembantu itu menjadi rujukan guru les anak majikan, nggak sedikit, banyak. Karena kita lupa al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Anda cuma fokus di wadah dan penyebab kesehatan badan buat dipandang pandai. Ya, cuma Anda lupa ilmu itu milik Allah. Yang Allah punya sifat mayyasha. Allah yaf'alu mayyasha. Allah berbuat sekehendak Allah.
Maka Nabi mengatakan Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nur wa nurul la yuhda lil asi. Hei, ilmu itu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Lah sekarang gimana kita punya generasi robani di Indonesia? Lawang anak-anak SMA udah masuk kurikulum dansa kok. Ini saya dapat kiriman innalillah. Ya, di event tertentu anak-anak SMA ini dansa bareng di tengah lapang, bermaksiat mereka. Nggak sedikit mereka yang pulang sekolah di jalanan asar, maghrib sampai isya nggak sholat. Belum di kelasnya ikhtilat bercampur. Wah, ini sudah terkena penyakit kronis bangsa ini. Cuma karena sistem pemikiran Romawi yang diterapkan, yang ada kita nggak peduli dengan itu, betul. Tahu gak gaya berpikirnya Romawi? Ya, Romawi itu selalu membuat gedung tontonan, pertandingan yang mengalokasikan emosi massa kepada pertandingan tersebut. Dia bikin kolosseum gitu ya, bangunan-bangunan tinggi kayak GBK lah kalau di Jakarta gitu ya. Di situ ada pertandingan gladiator melawan singa ya. Ada lagi permainan. Semua orang menanti hiburan tersebut. Sehingga udah nggak lagi berpikir tentang pemerintah yang berpikir salah. Dunia ini sudah mirip seperti itu. Udah, kalau kita boleh jujur, narkoba di mana-mana, riba di mana-mana, prostitusi di mana-mana, mafia di mana-mana, judi di mana-mana, betul? Ya. Cuma kita dialokasikan pemikiran kita untuk berpikir bagaimana menikmati tontonan-tontonan pertandingan. Takjub melihat orang ditransfer sekian juta dolar pemain bola. Ya, klub ini, klub itu, orang semua semalaman nonton bola, udah nggak mikirin ke depan bangsa seperti apa. Nonton bola nggak ada manfaatnya demi Allah. Main bola sehat. Kalau nonton apa manfaatnya? Ini kita dibuat bodoh sekali. Akhirnya orang udah nggak berpikir lagi nih, anak-anak muda sekolah sholatnya nggak diperhatiin ini. Kita dibikin bodoh. Ini sudah bid'ah yang dibikin spanduk, bukan sunnah. Antum lihat sudah. Nabinya bilang kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, betul? Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabinya ngomong gitu, suruh ambil bangku duduk di neraka. Ini orang sudah mengiklankan bid'ah. Dan kita anggap lumrah dan biasa. Ini riba sudah diiklankan di mana-mana. Belilah rumah dengan bunga sekian banyak, itu riba. Itu rokok pembantai manusia. Pabriknya jujur mengatakan begitu. Tapi lihat iklannya di mana-mana. Dan kita biasa-biasa saja, betul? Allahu Akbar. Ya, kita sudah terjebak dalam permainan teknik pemerintahan Romawi sudah gitu. Asik kan nonton bola, Ustaz, pusing politik lah. Kalau nggak nonton stand up komedi, dangdutan, seru, koplok, mantap. Udah kita nggak berasa. Sampai, Pak, anak di mana? Waduh, Allahu alam ya. Anak nggak tahu Allahu alam, tapi tahu di mana posisi Ronaldo menembak bola gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Ya, anak-anak semua megang handphone. Anak kita tulisannya nggak ada yang bagus. Kenapa? Nggak pernah nulis, seringnya ngetik, betul? Ini jujur loh, anak sekarang nggak ada yang betul tulisannya. Karena ngetik semua. Udah malas buka Quran di handphone kok. Kenapa? Iya terbiasa. Padahal kalau di handphone kita buka, apa yang keluar kan apa? Maksiat. Talbis tidak? Talbis. Ini kalau kurang-kurang ditekankan kayak begini nih, waduh. Saya bilang sama teman-teman nih, bro, ini kita ngomong begini mau di semua tempat ini, resikonya fatal nih kita nih. Karena cakar-cakar mafia itu sudah mencengkeram bumi. Dengan prostitusinya, dengan narkobanya, dengan perjudiannya, betul? Dengan konvensionalnya. Ini kalau kita sampaikan tentang haramnya 4 hal ini, dipotong leher kita dari resikonya. Tapi ya saya pikir sudahlah, nggak apa-apa, emang dunia ini sebentar. Kalau bisa, kalau memang kita nggak bisa lah merubah kembali Indonesia untuk jadi lebih baik seperti dulu. Cuma paling nggak ada usaha lah. Ya mungkin nggak bisa kita merubah, cuma paling tidak
orang mengakui pernah ada kita dulu di sini. Paling nggak seperti itu. Ya. Di Surabaya harus bangkit kita. Karena udah banyak orang yang salah jalan. Ya, ayo kontrol diri. Kok aku belajar agama makin dalam kok makin ngegas, makin emosi. Ini ada yang salah ini. Ya, ada yang salah. Ya. Saking sibuk ya dengan dunia sampai lupa ada kewajiban yang mesti dia rutinkan. Ya nggak sedikit anak-anak muda sibuk dengan urusan dunia sampai lupa orang tua minta ditengoi. Ya nggak sedikit ya orang sibuk dengan urusan dunia sampai lupa ada yang lebih wajib mesti dia dekati. Kita sudah banyak salah jalan. Yang ketiga, yakni orang itu bisa salah jalan karena lemahnya iman. Itu karena selalu memiliki kecenderungan dengan masa lalu. Masa lalu, padahal ya orang nggak bisa berlepas dari masa lalu. Ya karena apa? Masa lalu ya kehidupan. Cuma di Islam ini kan kita ditolong dengan bahasa Nabi itu al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Ya. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan. Ya, kita nggak bisa menghindari masa lalu. Ya mau bilang apa? Memang ada masa lalu. Ada masa lalu. Ya, tapi bukan buat dibangga-banggain masa lalu. Kalau memang keburukan, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Tapi kalau memang kebaikan di masa lalu, silakan ulang di masa yang akan datang. Karena terkadang kebaikan di masa lalu itu penyebab datangnya kebaikan di masa yang akan datang. Ya, kebaikan di masa lalu ini merupakan penyebab untuk datangnya kebaikan di masa yang akan datang. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kan kuberikan kehidupan yang baik. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kan kuberikan kehidupan yang baik. Kenapa? Amila solihan min dzakarin au unsa, karena masa lalunya amila huwa, dia beramal solihan yang soleh. Amal-amal soleh kita pada hari ini akan menjadi penyebab parapin kehidupan dia akan datang. Tobatnya orang tua di masa lalu menjadi masa depan yang cerah buat anak-anaknya. Apa yang kita tanam pada hari ini investasi. Ya, kita nggak ada akan panjang sama anak-anak kita. Ya, kayak teman-teman pembudidaya durian, rambutan, bonsai apa gitu. Suban lagi hobi bonsai soalnya. Kayak ngumpulin teman-teman pakar bonsai ini, kita pengen pameran tapi yang syariah karena banyak hikmah di balik itu semua gitu. Iya, kita tanam sekarang, kita panen 10 tahun yang akan datang. Itu investasi dengan nilai yang nggak seberapa. Ya walaupun Allah jamin rezeki anak dia akan datang, cuma kan sebabnya kita buka. Kalau sebabnya halal, itu modal halal, bukan di deposito. Ya kalau mau berbentuk barang, Islam tawarkan, kenapa nggak taruh invest di emas saja? Ya, yang kena banjir pun nggak akan hancur kalau uangnya hancur. Kalau kita taruh di bank, bank yang muterin, apalagi bank konvensional, ini kan GM, apa GM? Jahil murokab, bodoh double gitu ya. Banyak orang-orang kita ini benci sama pinjol, benci sama bank keliling. Sebenarnya pinjol bank keliling itu temannya dia. Loh, teman saya, Tat. Sampean kan naruh duit di mana? Di bank konvensional. Dijanjikan bunga berapa? 10% misalkan, atau 8% setahun gitu ya. Itu bank megangin duit sampean itu bukan diem, tapi dialokasikan pada pinjaman lain. Yang pinjol minjem, yang bank keliling minjem, betul? Dengan perjanjian akad bunga yang berbeda. Dipinjamkan misalkan 20% bunganya, misalkan. Mereka tuh minjemin lagi ke masyarakat bawah ini dengan sistem yang berbeda lagi. Kita kayak kasih modal ke mereka. Makanya aneh-aneh. Ada orang Islam berdoa, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku telah berbuat dosa. Di kantongnya BCA. Antum itu softo sama Allah itu. Bercanda itu sama Allah itu. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ya, bagaimana mau berkah
Kalau kebaikan saja nggak kita pahami, ini di kita banyak. Bahkan pembela-pembela konvensional. Ya Ustaz, sama aja tak syariah sama konvensional. Ini penyakitnya begini semua. Antum bisnis bank syariah sih bukan naruh uang di bank saja gitu loh. Ya kalau bisnis syariah memang banyak yang nggak syariah di Indonesia, betul? Kayak masalah emas nggak ya dan biadin, atau mungkin pinjaman juga kredit dengan denda, belum syari. Cuma kita nggak bahas itu. Jadikan bank cuma alat transportasi atau diam di tempat. Ulama katakan bank syariah halal. Kalaupun dia putarkan tidak ke tempat peminjaman riba gitu loh. Ayo dong, 87% muslim di Indonesia. Kenapa nggak bisa bangkit sih? Kalau saya menjadi pengusaha, punya uang, wallahi saya buang hari ini semua bank-bank konvensional itu. Saya stay di bank syariah sudah. Karena percuma kita ngaji, percuma. Kalau ada talbis, percuma. Nggak ada perkembangan. Bertahun-tahun belajar agama, nggak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Senior hijrah, nggak tanggung-tanggung. Ustadz mana yang dia nggak kenal? Itu kontak name di handphonenya UST titik temannya Ustadz semua. Lalu kalau talbis kegiatannya ya nggak ada bekas. Akhirnya orang jadi takut beragama gara-gara dia. Nggak ada qoribin hayin sahlinnya, nggak ada. Kan karakter penghuni surga bekas ibadahnya nampak. Jadi qoribin hayin sahlin kan. Qorib itu kan gampang akrab. Hayin kan lembut, sahlin kan mudah. Harusnya orang yang sudah hijrah beragama dengan betul punya sifat itu. Qorib, gampang akrab, hayin, lembut, sahlin, mudah. Itu karakter penghuni surga. Awas, jangan cenderung kepada masa lalu yang buruk. Itu bisa melunturkan iman. Yang suka reunian, ketemuan nih, mau puasa nih, buka puasa teman-teman SMP, SMU, atau kampus, hati-hati ya. Jangan senyum-senyum sama dosa di masa lalu. Dan karena kau kata, apa kabar? Ya Allah, inget gak dulu kita nyolong bakwan? Haha, nyolong bakwan, haha. Itu yang bikin bakwan sudah mati, betul kan? Minta maaf ya, bingung. Ya, hati-hati. Wabki ala khati'ati. Syariatnya tangisi dosamu di masa lalu. Bukan senyum dengan dosa. Ya, ngelihat anak nggak pakai kerudung, sibuk main rambut, kirain diomelin, mamanya nggak mau kalah. Mama sih dulu lebih gitu. Jangan, ya. Nggak ada manfaatnya sudah. Ya, kalau perlu orang nggak perlu tahu masa lalu kita seperti apa. Sudah tutup aib, ditutup. Ya. Yang keempat, nah ini paling penting nih. Minimnya pendidikan mental. Maksudnya apa, Ustaz? Nggak pandai menyimpulkan dari yang pernah terjadi. Padahal kata ulama, al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Pandai-pandai mengambil kesimpulan dari permasalahan di masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Jangan masuk lubang dua kali gitu ya. Hidup ini kan cuma pengulangan masalah. Masalah kita pada hari ini, kalau kita senang belajar biografi orang-orang hebat, banyak miripnya. Cuma berulang, bumi ini bulat berputar, masalah juga bulat berputar. Ya, jangan kita pikir kalau dia sudah berbuat salah, dihukum nggak berbuat lagi, dia akan mengulang, dia manusia. Siapa yang bilang? Nabi mengatakan bahwa alfaina ba'dal faina adzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqud dunya. Mereka akan mengulang dosanya ribuan kali kalau perlu mereka ulang dosa tersebut. Adzambun muqimun alaih, atau dosa yang tidak diulang tapi diciptakan, dosa baru. La yufariqu hatta yufariqud dunya. Dia masih hidup pasti berbuat dosa. Yang tak mungkin dia tidak berbuat dosa sampai kematian mendatangi dia. Ya, di situ lagi kita butuh teman yang baik, sahabat yang baik, ya. Ya, kenapa? Karena orang yang tergantung agama temannya. Kalau kamu pengen tahu bagaimana masa depan kamu nanti, lihat teman kamu sekarang siapa. Itu prinsip dalam muamalah. Ya, karena orang akan mengikuti orang yang dia suka.
Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Ya, hati-hati nih. Mental minimnya pendidikan mental. Makanya kita kalau ngedidik anak ini bukan membiarkan berbuat salah yang sama kayak kita dulu. Timbulkan rumus supaya nggak mengulang kesalahan. Ya, bukan berarti kita manja dengan memberikan kemudahan, bukan. Karena orang-orang hebat di dunia ini ya, itu tidak lahir dari sesuatu yang ringan. Orang-orang yang keras dididik keras, namun mendidik bukan menyakiti. Saya contohkan kemarin, kita jangan remehkan itu minyak kelapa. Buat dapat minyak itu nggak segampang itu. Betapa menderitanya kelapa itu. Dibanting dari atas. Ya, udah dibanting, dibacok, dibelah kulitnya itu. Batoknya diketrik pakai kapak gitu. Dagingnya pun dimulai dibersihkan dengan sesuatu yang tajam, diparut, diperes, disantan dan digodok, baru keluar minyak. Kehidupan seperti itu. Ya, kehidupan seperti itu. Dan buat kita nggak ada masalah. Karena kita punya Allah yang Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi jangan salah jalan, jangan malah menghalalkan yang diharamkan atau minta bahasan darurat, minta dispensasi. Surat An-Nisa ayat 115 itu jadi prinsip bab kita yang kita bahas ini. Allah mengatakan wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyara. Wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk. Ya, petunjuk itu halal, haram, syubhat diajarkan sama Nabi, betul? Gak ada yang Nabi gak ajarkan sudah. Udah tahu hukumnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah yang diikuti jalan yang orang beriman gak lakukan. Nuwalihi matawalla, sekalian ku bikin dia itu berpaling dari kebenaran, makin salah jalan. Kalau jalan sudah salah, sementara jalan yang benar cuma satu, nyampenya nggak bakal ke surga. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya Allah, nggak berasa sejam kita ngobrol nih ya. Supaya panjang bahasan lagi, mungkin kita bisa bertanya jawab kali ya. Silakan yang mau ditanyakan, fadhlu ya, fadhlu silakan. Nah, ditulis lebih baik supaya nggak berkembang bahasannya. Nah, lebih baik ditulis supaya nggak berkembang bahasannya, fadhlu. Nah, dan pertanyaan itu biasanya pendek, jawabannya panjang ya. Karena lagi tren dari kemarin, pertanyaannya kayak surat kabar itu. Ustadznya sudah ngomong banyak, suruh baca koran lagi. Soalnya pendek ya, nanti jawabannya panjang insya Allah. Fadhal. Wow. Ini kajian di Puri Indah ini tidak dadakan kan, sudah direncanakan lama ya? Iya. Berarti banyak yang datang dari tempat yang jauh ini. Ustadz pengen tanya ini, yang datang ke Puri ini dari tempat yang paling jauh sengaja datang buat kajian. Nah, ada gak? Ya, laki dulu, laki dari mana ente? Sendati, Ustaz. Hah? Sendati jauh. Oh, Juanda ya. Ada yang lebih jauh dari Juanda, laki-laki dulu. Mojokerto Bangsal, lumayan ya. Ada yang lebih dari Mojokerto ada? Mojokerto lumayan tuh, ada ya? Yang lebih jauh dari Mojokerto datang buat kajian? Ada. Mojokerto paling jauh ya. Kadang-kadang suka selesai, aku jauh loh, nggak ngomong tadi sudah. Ya nggak apa-apa, buat ngasih semangat ke yang lain. Nabi kalau ngomong ke sahabat gitu, siapa yang tahajud, siapa yang puasa, siapa yang ini kan, tonton nggak apa-apa. Lalu menjawab bukan niat untuk mempertontonkan teh. Antum Mojokerto paling jauh berarti? Ya, dari rumah istri ke sini. Masya Allah. Kenapa mesti rumah istri nggak rumah antum? Ya, milik mertua. Oh, betul. Barakallahu fikum insyaallah. Nah, ini yang dari Mojokerto nih nanti ada panitia ya, Lure. Ya.
diganti bensinnya nanti insya Allah ya, di fullin lah full. Motor mobil Motor-motor. pakai motor lah, motor boleh full, mobil jangan penuh. Yang perempuan Gresik ya paling jauh ya. Oh, ada Pandaan. Oh, Pandaan. Pandaan jauh tuh ya. Jauh deh. Paling jauh tuh ya. Nah yang merasa jauh nanti juga nanti bisa ke panitia nih, ada ongkos gantinya ya. Yang datang sekarang bawa keluarga paling banyak. Ada antum, anak 4, istri 1, 2, 1 lah ya pokoknya. Santai aja Pak, di hijab nggak kelihatan Pak, santai Pak. Ada yang paling banyak jumlahnya, ada yang 2, berdua datang, ada yang bertiga, ada yang berempat, berempat antum, ada yang berlima, 4 paling banyak. Bener nih, yakin pakai mobil apa pakai motor? 4 orang tuh, motor 4 orang Pak ya. Betul. Bapak jangan senyumnya Pak, ngangguk Pak, betul Pak. 4 orang betul. Oh 3. 3 dikit-dikit amat di sini. Pamekasan kemarin yang 12, 19 gitu. Sidoarjo nih dikit amat. Iya. Ajak dong harusnya. Ada yang bawa orang tua gak kajian sekarang nih? Bawa orang tua, bawa ibunya sengaja kajian. Antum? Oh, pakai motor. Oh, Masya Allah Pak. Ada hadiah kan Pak? Coba geratakin coba Pak. Ada gak ya hadiah ya? Coba deh. Oh, Masya Allah. Ya nanti yang bawa, antum bawa orang tua, nggak ada yang lain, cuma antum doang. Iya. Umi. Anak kasih emas buat antum nanti habis kajian insya Allah ya. Barakallahu fikum insya Allah. Berarti antum mulai orang tua, betul-betul dimulai orang tua antum tuh insya Allah. Dan mudah-mudahan masih ada stok emas ya, mudah-mudahan ya. Silakan yang mau bertanya silakan. Punya bank konvensional buat transaksi pembayaran saya, tapi bukan untuk menabung Ustaz. Sebenarnya bank itu cuma transportasi aja harusnya ya. Jangan diam uang di situ. Karena yang saya tekankan di sini, uang yang diam itu kan diputarkan sama bank. Kalau bank konvensional pasti dia putarkan secara konvensional ya. Nih, yang Ustadz bilang, emas buat antum. Ya, betul. Ya. Jadi kalau buat transportasi nggak masalah. Tapi sekarang sudah ada bank syariah lah. Kita pakai BSI juga sudah bisa di luar negeri di mana sama aja kok. Ya, saya sarankan sekali, Ustadz nggak kerja di bank ya, jangan salah ya. Demi Allah saya nggak kerja. Cuma saya ada kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat Muslim, tinggalkan konvensional. Orang Islam harus jaya, bukan dengan cara ribawi ya. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya kerja di bagian admin dan pabrik rokok? Yowis haram ya. Kan kerjaannya di produknya haram, maka cara kerjanya haram. Produk halal saja kalau cara kerjanya haram, jadi haram gitu. Apalagi barang haram. Muamalah kita sama orang kafir, kalau yang dimuamalahkan barang halal dengan cara yang halal. Tapi kalau dengan orang Islam sekalipun, kalau barangnya haram dengan cara yang haram, ya pasti haram juga hukumnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang bertanya apa? Kalau nggak ada mau ngopi. Halo. Ya, sampaikan. Nah, apa tuh? Oh, lu gede amat ini maksudnya. Ada apa dong? Ada? Oh, tahu. Oh. Ada yang bertanyakan lagi foto? Kalau antum mau nanya langsung juga, asal nggak jauh dari bahasan ya, foto silakan. Karena anak-anak kalau interaktif ini suka
Tat titipan, yang nitipin siapa saya nggak kenal, titipan mulu. Kajian sejam kok bicara nitipin gitu. Ayo betul. Ada khalas? Nggak ada soal? Walhamdulillah, masya Allah. Selesai ya. Khalas ya, semoga manfaat yang disampaikan insyaallah. Ya, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah ya. Ya, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita. Doakan nih negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan nih tempat ini nih yang dipakai buat majelis taklim Baiti Jannati. Semoga Allah berikan keberkahan di tempat ini insyaallah ya. Jamaah, Anda minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Yuk kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang tadi nanya nih ada apa? Ada. Habis.